Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. PM Marpaung, MSc, selaku pembimbing saya dalam workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati seluruh training officer yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya sesama workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 khusus pada agenda 3. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kahfi, sebenarnya ada tambunannya tapi tidak dicantumkan karena memang di dokumen ijazah maupun dokumen kepegawaian itu tidak dicantumkan. Saya lahir di Medan pada tanggal 12 Juni 1965, ya lebih kurang sudah 57 tahun hari ini. Kemudian jabatan sekarang adalah sebagai Widyaiswara Ahli Madya, pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C, sudah lebih kurang 12 tahun juga Bapak Ibu sekalian, hampir C ini bertahan. Kemudian sekarang berada pada instansi atau unit kerja BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian adapun yang menjadi dasar hukum, landasan hukum dari pelaksanaan workshop PKN tingkat 2 ini, yang pertama Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Seterusnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Kemudian Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan nasional tingkat 2. Kemudian yang menjadi latar belakang adalah untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan strategis, khususnya bagi jabatan pimpinan tinggi pratama, agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat melalui pemahaman terhadap manajemen strategis sektor publik, marketing sektor publik, dan juga isu strategis dan public-private partnership. Nah, inilah agenda, ada 4 agenda di dalam pelatihan kepemimpinan tingkat nasional ini. Agenda yang pertama itu agenda mengelola diri, kemudian agenda kepemimpinan strategis, kemudian agenda manajemen strategis, dan juga agenda aktualisasi kepemimpinan. Di mana pada strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini adalah fokus kepada strategi pembelajaran agenda ketiga, yaitu agenda manajemen strategis yang ada terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu yang pertama manajemen strategi sektor publik, kemudian yang kedua marketing sektor publik, ketiga isu strategis, dan yang keempat public-private partnership. Adapun yang menjadi deskripsi singkat dari mata agenda 3 ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan merumuskan kebijakan dan juga melaksanakannya, tentu dengan kompetensi manajemen strategi sektor publik, marketing sektor publik, dan juga isu strategis dan public-private partnership. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran, di mana pada akhir pembelajaran ini kepada peserta diharapkan mampu memahami konsep manajemen strategi sektor publik, kemudian marketing sektor publik, isu strategis dan public-private partnership, serta menerapkannya di dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Hasil belajar
Hasil belajar yang diharapkan adalah peserta mendapatkan kompetensi dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan marketing sektor publik yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta mampu menerjemahkan isu-isu yang berkembang untuk kepentingan organisasi dan dapat memanfaatkan peluang yang ada melalui kemitraan atau kerjasama yang menguntungkan tentu dengan berbagai pihak. Ini adalah indikator hasil belajar, di mana setelah mengikuti pembelajaran ini peserta akan dapat dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep manajemen strategis sektor publik dalam wujud proses penyusunan rencana pembangunan. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk menganalisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi. Kemudian mempraktikkan teknik penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah dan dokumen perencanaan. Selanjutnya, yang keempat, menjelaskan urgensi dan relevansi marketing bagi birokrasi. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan konsep umum marketing dan marketing sektor publik. Yang keenam, menjelaskan tantangan dan strategi marketing sektor publik yang efektif. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan tentang isu strategis dan kegunaannya terhadap organisasi. Selanjutnya yang kedelapan, menjelaskan tentang sumber isu, baik itu yang datang atau berasal dari sumber isu internasional dan juga dalam negeri. Kemudian yang kesembilan, di mana peserta juga harus mampu menjelaskan konsep dasar dari P3, Public Private Partnership. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, adalah memahami konsep dasar implementasi Public Private Partnership di Indonesia. Kemudian agenda-agenda atau materi daripada pelatihan agenda ketiga ini, yang pertama itu adalah manajemen strategis sektor publik, kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional, dan juga yang ketiga merumuskan dokumen perencanaan pembangunan, kemudian tantangan kinerja birokrasi dalam era teknologi informasi. Selanjutnya prinsip-prinsip dasar marketing dan marketing sektor publik. Kemudian strategi penerapan atau strategi marketing pada sektor publik. Kemudian berikutnya adalah isu strategis kepemimpinan. Dilanjutkan dengan kebijakan nasional dan strategi delivery pembelajaran. Berikutnya konsep dasar P3, implementasi P3 di berbagai negara dan juga implementasi P3 di Indonesia. Nah, di dalam strategi pembelajaran agenda ketiga, yaitu agenda manajemen strategis ini terdiri dari ada 11 JP sinkronus. Kemudian ada 17 jam pelajaran asinkronus dengan strategi sebagai berikut. Pada hari pertama, untuk pembelajaran sinkronus, itu ada 4 jam pelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan di hari pertama 4 jam pelajaran ini adalah yang pertama, melakukan ice breaking, yaitu menciptakan suasana yang kondusif, kemudian melakukan perkenalan, ya, ada interaksi personal, sambil perkenalan sembari diadakan dialog tanya jawab. Kemudian juga berikutnya adalah menggali harapan peserta terhadap materi agenda ketiga yang akan disampaikan ini untuk dapat mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi agenda ketiga ini. Kemudian juga menguraikan tujuan pembelajaran agenda ketiga, ya, menjelaskan deskripsinya, tujuan, indikator, hasil belajar, dan juga indikator hasil dari yang diharapkan dari peserta pembelajaran agenda ketiga ini. Kemudian adalah penjelasan tentang skenario pembelajaran, ya, secara singkat akan dijelaskan tahapan-tahapan pembelajaran, kemudian juga nanti ada overview terhadap mata pelatihan agenda ketiga, di mana akan dilakukan penyampaian substansi materi, khusus pada hari pertama ini
ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen strategi sektor publik dan marketing sektor publik. Kemudian berikutnya akan ada pemutaran video, di mana pemutaran video singkat terkait dengan 2 mata pelatihan tersebut di atas. Kemudian ada tanya jawab, diskusi, selanjutnya penjelasan tentang tugas individu yang akan dilakukan oleh peserta dan juga tugas kelompok maupun tugas-tugas lainnya. Selanjutnya untuk strategi atau bahan ajar dan media yang akan digunakan, strategi yang pertama dilakukan melalui ceramah yang sifatnya interaktif. Kemudian akan ada pemutaran film dan video dengan memanfaatkan media audiovisual, kemudian pembahasan studi kasus, dan juga dilakukan diskusi kelompok, dan juga paparan yang akan dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Nah, bahan-bahan ajar sebagai bahan ajar pendukung antara lain modul pelatihan, bahan paparan, kemudian background reading, film pendek, kasus-kasus tertentu yang dipilih terkait dengan mata pelatihan, dan juga petunjuk pedoman bagaimana mekanisme diskusi dilaksanakan, kemudian referensi sumber-sumber pembelajaran lainnya, kemudian juga untuk media, yaitu melalui media Zoom, WA Group, maupun laptop, serta handphone dan media-media sosial lainnya. Kemudian di hari pertama juga ada asinkronus sebanyak 6 JP. Di mana asinkronus 6 JP ini kegiatan daripada pengampu materi atau fasilitator adalah pertama akan memonitor peserta di dalam penyelesaian tugas individu maupun tugas-tugas kelompok. Kemudian juga yang kedua, siap untuk menjawab pertanyaan peserta dan memberi masukan terkait tugas individu dan kelompok. Kemudian yang ketiga, melaksanakan evaluasi tugas individu dan kelompok. Berikutnya untuk kegiatan dan uraian kegiatan peserta. Ya, di dalam self learning, maka kegiatan yang pertama peserta diharapkan secara aktif, ya, membaca modul dan bahan ajar, serta mencari referensi bahan ajar lainnya dalam bentuk tulisan maupun video, khususnya pada mata pelatihan manajemen strategi sektor publik dan marketing sektor publik. Kemudian yang kedua, membuat resume mata pelatihan MSP dan juga MSP dan menjawab soal-soal latihan yang ada di modul. Kemudian untuk self activity, yang pertama mengerjakan tugas individu, kemudian mengupload tugas individu dimaksud di LMS, serta menyiapkan bahan paparan untuk tugas individu yang dikerjakan, di mana itu nanti akan dipresentasikan pada hari berikutnya. Kemudian untuk group assessment, masing-masing anggota kelompok diharapkan menonton video yang terkait kasus di LMS dan membuat catatan-catatan terhadap hasil tontonan. Kemudian juga melakukan diskusi kelompok dan mengupload tugas kelompok. Kemudian untuk 3 kegiatan daripada peserta, dari mulai self learning, self activity, dan group assessment, maka strategi bahan ajar maupun media yang dilakukan sebagaimana yang ditampilkan di dalam layar ini. Ya, ada strategi dengan cara menonton film dan video, pembahasan kasus dan diskusi kelompok, dan juga bahan ajar, modul pelatihan, bahan paparan, background reading, film pendek, kasus-kasus terpilih, kemudian petunjuk pelaksanaan diskusi, referensi sumber lainnya, demikian juga media. Ya, masih sama dengan media yang digunakan pada pembelajaran hari pertama tadi. Kemudian hari kedua untuk sinkronus sebanyak 4 jam pelajaran. Nah, kegiatan yang dilakukan di hari di hari kedua ini adalah yang pertama melakukan refleksi pembelajaran. Ya, ini artinya kita mencoba untuk mengkilas ulang pembelajaran hari sebelumnya. Sejauh mana pemahaman, penguasaan peserta terhadap materi sebelumnya yang telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tugas individu,
di mana presentasi tugas individu ini tidak dilakukan oleh seluruh peserta. Jadi kelompok itu nanti seluruh peserta itu akan diwakili maksimal 4 orang saja untuk presentasi tugas individu. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian penguatan hasil diskusi terhadap tugas individu ini itu nanti akan dilakukan oleh pengampu materi atau fasilitator. Selanjutnya di hari kedua ini juga akan disampaikan penyampaian materi agenda ketiga. Ya, khususnya kita akan masuk kepada penyampaian materi public private partnership dan juga mengkilas sedikit tentang isu strategis. Kemudian nanti akan ada setelah itu dilakukan tanya jawab, kemudian juga penjelasan tentang tugas kelompok yang akan dikerjakan. Selanjutnya nanti akan ada penjelasan bagaimana cara saudara dalam melakukan analisa terhadap tema-tema kasus yang ada di-upload di dalam LMS. Kemudian strategi bahan ajar dan juga media yang digunakan masih sama dengan di hari pertama sinkronus tadi. Kita akan lanjut kepada hari kedua pembelajaran asinkronus. Pembelajaran hari kedua untuk asinkronus masih sama. Ada 3 tugas utama daripada pengampu materi. Yang pertama adalah memonitor peserta di dalam penyelesaian tugas individu maupun kelompok. Kemudian juga menjawab pertanyaan peserta dan memberi masukan terkait tugas individu dan kelompok. Di sini memang pengampu materi harus senantiasa responsif dan siap apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang secara online itu nanti akan disampaikan oleh peserta. Kemudian yang ketiga melaksanakan evaluasi tugas individu dan kelompok. Dan kita sebagai pengampu materi akan berusaha untuk langsung membuat penilaian terhadap penyampaian tugas-tugas individu yang sudah di-upload di LMS. Dan sesegera mungkin ini nanti bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi. Nah, uraian kegiatan di asinkronus ini masih sama seperti kegiatan asinkronus di hari pertama. Ada kegiatan yang sifatnya self-learning, ada self-activity, dan group assessment. Demikian juga strategi dan bahan ajar media yang digunakan. Sekarang kita masuk kepada hari yang ketiga, hari terakhir dalam pembelajaran agenda ketiga secara sinkronus. Di hari ketiga ini ada sebanyak 3 jam pelajaran. Kegiatannya masih hampir sama dengan hari kedua. Ada refleksi pembelajaran, mengkilas ulang pembelajaran hari sebelumnya. Kemudian juga di hari ketiga ini kita akan melaksanakan presentasi tugas kelompok. Kalau di hari kedua tugas individu, maka di hari ketiga ini kita melakukan pendalaman materi dengan presentasi tugas kelompok. Kemudian tentu penguatan hasil diskusi kelompok ini oleh fasilitator. Ini fasilitator nanti akan menyampaikan kesimpulan tentang hasil diskusi terkait dengan tema yang didiskusikan. Kemudian ada pendalaman materi agenda ketiga, karena ini hari terakhir, maka fasilitator akan melakukan pendalaman agenda 3, yaitu dengan cara menyampaikan ringkasan pembelajaran agenda dan meminta peserta untuk merespon, menyampaikan pendapatnya. Ya, nanti akan lanjut kepada tanya jawab terkait dengan pendalaman. Selanjutnya ada penjelasan tentang keterkaitan agenda ketiga terhadap agenda keempat. Ya, penjelasan secara lebih teknis, yaitu tentang keterkaitan agenda 3 dan 4 ini khususnya di dalam merancang aksi perubahan maupun dalam mengidentifikasi keunggulan komparasi atau lesson learned pada stula nantinya di daerah lokus. Dan strategi maupun bahan ajar dari media yang digunakan itu masih hampir sama dengan hari pertama dan hari kedua. Kemudian untuk kegiatan asinkronusnya di hari ketiga, kegiatan fasilitator masih sama. Melakukan monitor kepada peserta ya dalam penyelesaian tugas individu maupun kelompok, di mana di hari ketiga ini masih ada tetap tugas individu dan ada tugas kelompok.
Walaupun itu tidak ada lagi presentasi pada hari berikutnya karena sudah selesai pada di hari 3, tapi ini kita harapkan peserta tetap menyelesaikan tugas individu dan kelompok dan menyampaikannya melalui LMS atau melalui WA Group. Kemudian juga menjawab pertanyaan, ini senantiasa kita harus respon, menjawab pertanyaan peserta, memberikan saran masukan terkait tugas, dan juga melaksanakan evaluasi tugas individu dan kelompok. Untuk kegiatan dan uraian kegiatan peserta masih sama, di hari ketiga ada tugas self-learning, self-activity, dan group assessment. Saya kira strategi bahan ajar dan media juga ini masih sama. Dan inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam strategi pembelajaran, di mana di hari ketiga itu nanti pada bagian akhir dari pembelajaran kita akan menutup pembelajaran itu dengan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dan juga melakukan evaluasi secara general bagaimana proses pencapaian daripada pemahaman daripada peserta terhadap pembelajaran agenda 3. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.